Alimul Hakim. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan adik-adik, para tetamu Allah, duyufur rahman, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, hari-hari ini kita diberikan kesempatan, Allah takdirkan berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan keseluruhan tanah suci Makkah Al-Mukarramah itu disebut sebagai Masjidil Haram. Kemarin sudah disampaikan salah satu di antara dasarnya adalah ayat pertama dari surat Al-Isra. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ila akhir ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Saat itu Rasulullah sedang tidak berada di dekat Ka'bah sana, tapi Rasulullah berada di tanah suci Makkah. Tetapi Al-Quran menyebutkan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram. Maka oleh karena itu, yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah keseluruhan tanah suci. Jadi tanah suci itu disebut sebagai Masjidil Haram. Termasuk hari ini kita berada di Masjidil Haram. Di tempat ini termasuk Masjidil Haram. Jamaah rahimakumullah, karena itu perlu kita sejenak untuk mendalami, menghayati terkait dengan keberadaan kita di tanah suci ini. Kita insya Allah sampai dengan akhir perjalanan kita ya berada di Masjidil Haram, berada di Masjid Nabawi, berada di tanah suci Mekah maksud saya, dan berada di tanah suci Madinah. Ini ada satu buku, ini saya lupa tahun berapa ini buku dibagikan, tapi coba belakangan ini cari-cari tidak didapati. Buku ini terjemahan dari kitab Ta'zimul Amakini fi Makkatil Mukarramati Bainal Masyru'i wal Mamnu'i. Ditulis oleh Sa'ad bin Ali Asy-Syahrani. Diterjemahkan oleh Abu Khalid Reza dengan judul Mengagungkan Tempat-tempat di Mekah Al-Mukarramah antara disyariatkan dan dilarang. Jamaah rahimakumullah, buku ini berisi atau disajikan dalam 3
pokok bahasan. Yang pertama adalah keutamaan Mekkah Al-Mukarramah dan kewajiban penduduknya. Apa kewajiban penduduk yang tinggal di Mekkah? Serta kewajiban orang-orang yang mendatanginya, termasuk kita ini. Keberadaan di tanah suci tentu tidak sama dengan keberadaan di tanah halal. Ini tanahnya tanah haram nih. Kita balik ke Indonesia, nanti kita masuk tanah halal. Jangankan ke Indonesia, insya Allah kita ada agenda ke Taif misalkan, itu pun juga sudah masuk tanah halal. Maka ada kewajiban siapapun yang mendatangi tanah haram, dan dibahas di buku ini. 2, tempat-tempat yang diagungkan di Mekkah Al-Mukarramah. Tempat yang diagungkan di Mekkah Al-Mukarramah. Selain dia diagungkan, juga ada yang kaitannya dengan apakah di tempat itu kita melakukan ibadah, misalkan sholat secara khusus, misalkan doa secara khusus, atau tidak. Ini dibahas. Kemudian yang ketiga, tempat-tempat yang tidak disyariatkan untuk diagungkan secara khusus, walaupun adanya di tanah suci. Jamaah rahimakumullah, kenapa ini buku perlu untuk dibaca, perlu untuk dihadirkan? Karena jangan sampai perjalanan kita di tanah suci salah dalam memandang tanah suci. Kemarin contoh sudah saya coba jelaskan, salah pandang terhadap Hajar Aswad misalkan, yang itu mengakibatkan seseorang bisa salah dalam bersikap. Misalkan saya ambil contoh, karena kemarin belum ada teman-teman dari Cakra. Misalkan pidato Umar Ibnul Khattab ketika mau memulai tawaf, ketika melihat Hajar Aswad dan Umar berada di belakang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasul mencium Hajar Aswad, batu hitam yang itu berasal dari surga itu, disebutkan oleh Nabi, batu yang apabila kita menyalaminya, mengusapnya akan menghapuskan dosa-dosa itu. Batu yang sesungguhnya dia adalah putih, lebih putih daripada susu, menjadi hitam dan disebut Hajar Aswad, disebabkan karena kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anak Adam ini. Batu yang akan nanti di akhirat diberikan 2 mata oleh Allah dan akan diberikan oleh Allah lidah untuk memberikan kesaksian kepada siapapun yang pernah mendatanginya. Nah, batu yang begitu mulia itu disebutkan di dalam nas-nas hadis sahih, itu pun tetap harus dengan prinsip dalam memandang dan mensikapinya. Umar Ibnul Khattab begitu sampai di Hajar Aswad tidak langsung mencium Hajar Aswad dan memulai tawaf, tetapi dia pidato terlebih dahulu. Kata Umar Ibnul Khattab, saya tahu kamu itu batu. Ini ngomongnya sama Hajar Aswad nih. Kamu itu batu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan madarat. Karena secara prinsip mendatangkan kemanfaatan dan mendatangkan kemadharatan itu hak prerogatif Tuhan. Itu hak ada di tangan Allah Jalla Jalaluhu, bukan ada pada Hajar Aswad. Kamu tidak bisa mendatangkan manfaat, kamu juga tidak bisa mendatangkan madarat. Kalau Hajar Aswad saja begitu, apalagi cuma batu akik misalkan, ataupun batu koral apalagi.
Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa mendatangkan madarat. Dan kenapa kemudian pada akhirnya Umar mencium Hajar Aswad? Umar mengatakan, kalaulah saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, kamu gak bakalan saya cium. Gak bakalan saya cium. Itu menunjukkan satu prinsip, di samping prinsip tauhid juga prinsip sunnah, bahwa ibadah itu harus mengikuti syariat. Kenapa Umar pada akhirnya mencium Hajar Aswad? Karena Umar melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka Hajar Aswad dicium oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jamaah rahimakumullah, hal-hal seperti ini, nanti ini salah satu contoh, dan hal-hal seperti ini banyak kita bisa baca di buku ini. Saya ambil contoh misalkan ya, jamaah rahimakumullah, terkait dengan saya ingin mengawali di poin awal dulu tentang keutamaan Mekah dan bagaimana kita sebagai tamu tanah suci ini harus beradab di tempat tanah suci ini. Kita awali dengan beberapa, saya menyebutkan beberapa saja karena ini banyak. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saya nyari kitab aslinya belum ada. Coba lagi nanti dicari di PDF-nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Islama bada'a ghariban. Islam itu pada mulanya dipandang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada', dan Islam itu akan kembali dipandang asing. Jadi Islam itu bermula asing dan Islam itu akan kembali seperti sedia kala, yaitu dipandang asing. Dan ketika dalam keterasingan itu nanti Islam itu berkumpul pada dua tempat, Pak. Silahkan Pak, maju aja di sini nggak apa-apa. Monggo, silahkan. Nyandar ya, boleh nyandar. Dia nanti akan berakhir atau berkumpul di dua masjid. Di saat nanti Islam itu kembali dipandang asing, Islam nanti akan kembali ke dua masjid. Dua masjid itu bahkan disebutkan seperti berkumpulnya ular di lubangnya. Dan dua masjid yang dimaksud adalah Al-Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, dan Al-Masjid An-Nabawi, Masjid Nabawi. Nih, Pak, kalau disebut Masjid Nabawi bukan berarti seluruh tanah suci Madinah itu Masjid Nabawi, bukan. Tapi kalau disebut dengan Masjidil Haram, seluruh tanah suci Makkah itu namanya Masjidil Haram. Dua hal yang berbeda. Kalau Masjid Nabawi ya masjidnya aja. Tanah suci Madinah Al-Munawwarah itu tanah suci. Tapi kalau di masjid disebut Al-Masjid atau Masjidil Haram, berarti seluruh tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ini keutamaannya. Dan alhamdulillah kita berada di dua kawasan ini nanti pada saat menunaikan ibadah di sepanjang perjalanan kita menunaikan ibadah haji. Oke. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti tidak ada satu negeri, Pak, di muka bumi ini. Tidak ada satu negeri di muka bumi ini kecuali nanti akan didatangi oleh Dajjal. Kita sering mendengar kisah tentang Dajjal. Mudah-mudahan kisah yang didengarkannya kisah yang benar tentang Dajjal.
kawasan di permukaan bumi nanti akan dihampiri oleh Dajjal. Ternyata hanya ada 2 tempat yang Dajjal itu tak sanggup untuk memasukinya. Di muka bumi ini hanya ada 2 tempat yang Dajjal itu nggak sanggup memasukinya. Apa 2 tempat itu? Itulah tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan itulah tanah suci Madinah Al-Munawwarah. 2 tempat ini. 2 tempat ini nanti tidak bisa didatangi oleh Dajjal. Dan kemudian disebutkan bahwa tempat-tempat masuk menuju tanah suci nanti ketika Dajjal ingin mendatanginya itu akan dijaga oleh para malaikat. Maka Dajjal nggak sanggup. Bahkan nanti di Madinah khususnya akan terjadi kegoncangan gempa yang sangat dahsyat. 3 kali kegoncangan nanti akan terjadi. Tapi yang menarik adalah orang-orang yang beriman di Madinah dia tenang. Sementara orang-orang kafir dan munafik diliputi oleh rasa ketakutan luar biasa dan kemudian menjadikan mereka meninggalkan dan keluar dari tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Jadi bersih di Madinah. Bahkan nanti disebutkan dalam riwayat yang lain, Dajjal itu dengan membawa pasukannya itu nanti naik ke atas gunung di dekat Madinah. Dan ketika kemudian pasukannya itu berkumpul, Dajjal meminta untuk berhenti. Dan kemudian Dajjal mengatakan bahwa itu ada istana putih. Jadi dia lihat dari ketinggian, melihat Madinah itu disebut oleh dia sebagai istana putih. Itu istananya Muhammad. Bapak-bapak kalau lihat nanti di hotel yang paling tinggi, lihat ke arah Masjid Nabawi, itu gambarannya bangunan putih dari atas. Disebut oleh Dajjal itu istana putih, istana putih. Dan kemudian apa kata Dajjal kepada pasukannya? Kita sampai di sini, kita nggak sanggup untuk masuk ke istananya Muhammad. Inilah di antara keutamaan 2 tanah suci. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, hari ini kita berada di 2 tanah suci itu. Kemudian ada satu larangan yang penting untuk kemudian kita memperhatikannya. Misalkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau berkhutbah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menaklukkan kota Mekah ini, itu terjadi Pak tanggal 17 tahun ke-8 Hijriah. Kira-kira 2 tahun menjelang Rasul wafat. Rasul itu berangkat dari Madinah dengan 10.000 pasukan. 10.000 pasukan masuk ke Mekah sini. Ini berawal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, penguasa Mekah, atas perjanjian Hudaybiyah. Itu perjanjian berlangsung 10 tahun, tetapi baru 2 tahun dikhianati oleh penguasa Mekah ini. Maka Rasulullah SAW dengan penuh kerahasiaan memobilisasi para sahabat yang tidak ada yang tahu ini mau diajak kemana. Jumlahnya sampai 10.000. Dan itu di bulan Ramadan. Jumlahnya sampai 10.000 bergerak dari Madinah, lalu kemudian memasuki kota Mekah sini. Bapak dan Ibu, itu Mekah, Ka'bah itu sekitarnya, di pelataran Ka'bah itu dulu ada 360 patung. Patung yang paling besarnya namanya Hubal.
Ada 360 patung yang ada di persekitaran Ka'bah itu. Ketika Rasulullah ini masuk, nyaris tanpa ada perlawanan yang berarti. Semuanya sudah membayangkan. Semuanya membayangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membantai mereka. Dan andainya itu dilakukan oleh Nabi, mereka pun menyadari pantas. Kenapa? Karena perlakuan mereka selama ini terhadap Rasul dan para sahabat. Hartanya dirampas, dibunuh, disiksa, dipenjarakan, macam-macam. Andainya itu dilakukan oleh Nabi, mereka pun sudah menyadari diri. Oh, ini pembantaian. Tetapi yang menarik di antara pidato Nabi, nah ini yang saya mau sebutkan. Di antara pidato Nabi pada saat pembebasan kota Mekah, Pak, ini kekuasaan rezim yang sangat kuat pada saat itu ditaklukkan oleh kekuatan Islam, nyaris tanpa pertumpahan darah. Nyaris tanpa pertumpahan darah. Ini mengagumkan sekali. Dan ini menjadi kajian sampai hari ini. Satu kekuasaan, satu rezim dengan pasukan yang juga dikenal pada saat itu, mampu ditaklukkan oleh kekuatan Islam, nyaris tanpa ada pertumpahan darah yang berarti. Bahkan ketika mereka merasa bahwa mereka akan dibantai, Rasulullah pidatonya, kata Rasulullah, hari ini bukan hari pembalasan, tapi hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Siapa masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumahnya aman. Itu pidato Nabi. Tapi Pak, Nabi itu bikin daftar. Sejumlah nama yang ini mesti dikejar. Ketemu dia nggak taubat, selesaikan. Daftar backlist. Jadi ada DPO. Ini ditulis sama Nabi, DPO. Nah, yang menjadi DPO itu salah satunya adalah anaknya Abu Jahal, bernama Ikrimah. Itu masuk dalam daftar DPO, daftar pencarian orang. Ternyata dia kabur jauh. Tapi menarik Pak, memang hari penuh kasih sayang. Itu yang namanya Ikrimah. Ketika dia lari jauh dari Mekah ini, meninggalkan Mekah, kebirit-birit dia lari. Datang dari satu kampung sudah masuk Islam, datang ke kampung lain masuk Islam, datang ke kampung lain. Rupanya ada yang buntutin. Dan kemudian nanya, mau kemana lagi engkau wahai Ikrimah? Ternyata Allah memberikan hidayah kepada anak Abu Jahal ini. Anak tokoh yang paling menentang dakwah Nabi ini. Masuk Islam, Pak. Mendapatkan hidayah. Begitu kemudian dia menyatakan masuk Islam, berlakulah bahwa ini adalah kasih sayang. Dan Ikrimah kemudian menjadi salah satu komandan pasukan Islam yang sangat dikenal. Bahkan yang menyelesaikan seorang yang mengaku menjadi nabi setelah Rasulullah wafat, yaitu Musailamah al-Kadzab, yang ngaku jadi nabi itu, dan dia mengangkat senjata melawan kekuasaan Islam pada saat itu. Yang menyelesaikan siapa? 2 orang. Satu, Wahsy. Siapa Wahsy? Yang di tangannya ada tombak, yang tombak itu pernah dilemparkannya dan mengenai dadanya Hamzah, yang kemudian Hamzah dibelah dada, lalu kemudian Hindun mengunyah-ngunyah jantungnya. Itu Wahsy. Ketika Wahsy, dan Rasulullah nggak sanggup untuk termasuk sahabat tuh susah untuk melihat wajahnya Wahsy karena sangat menyakitkan, karena dari tombak dialah itu Hamzah itu gugur. Ketika dia melihat Musailamah al-Kadzab mulai terdesak dan dia tetap masih bertahan dalam pertempuran di eranya kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia ambil tombak. Kata Wahsy, dulu saya lemparkan tombak ini kepada
saya melemparkan tombak kepada Hamzah sebagai bentuk pertobatan dia. Sekarang dia akan melemparkan tombak itu kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai Rasul. Dilemparkan. Tapi masih hidup ini yang namanya Musailamah al-Kadzdzab, ini memang jagoan dia. Ikrimah melihat itu, langsung dia lompat di atas pundaknya Musailamah, digorok sama dia. Selesai, 2 orang sebagai bentuk pertobatan dia. Nah, Ikrimah ini awalnya menjadi DPO dia, daftar pencarian. Itulah diantara pidato Nabi, dan di sini disebutkan ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia, memuji Allah, menyanjungnya, kemudian bersabda. Kita dengarkan sabdanya ini. Sesungguhnya Allah melindungi Mekah dari pasukan gajah. Kita sama-sama sudah pernah dengar. Sesungguhnya Allah melindungi Mekah dari pasukan gajah. Dan sekarang Rasulnya menguasakan kepada orang-orang beriman. Menguasakan, karena ini sekarang sudah jadi kekuasaan dalam satu komando negara Madinah. Dulu Mekah ini Pak, bagian dari Madinah. Pusat pemerintahannya di Madinah. Ketika Ramadan tahun ke-8 Hijriah itu. Sesungguhnya Allah melindungi Mekah dari pasukan gajah, dan sekarang Rasulnya menguasakan atas orang-orang mukmin. Ia tidak dihalalkan berperang bagi seorang pun sebelumku. Sebelum Rasulullah tidak dihalalkan berperang. Ia tidak hanya sebentar saja pada waktu siang dihalalkan bagiku. Sesungguhnya ia tidak akan dihalalkan lagi bagi seorang pun sepeninggalku. Maka binatang buruannya tidak boleh diburu. Binatang buruannya tidak boleh diburu. Bapak-bapak kalau mendengar kita tidak boleh melakukan sesuatu di tanah haram ini dan lain sebagainya, ini berawal dari pidato Rasulullah pada saat pembebasan kota Mekah. Kata Nabi, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh diburu binatang buruannya, tanamannya tidak boleh dipotong, tidak halal mengambil temuannya kecuali bagi yang akan mengumumkannya. Maka nanti kalau kita lihat di Masjidil Haram itu, kalau ada barang temuan, ada barang yang hilang Pak, nanti kita marwah ke arah Maulid Nabi, ke arah rumahnya Rasulullah SAW, tempat kelahirannya Nabi. Diperkirakan tempat kelahiran Nabi, di sana nanti dekat sana ada banyak loker-loker. Mudah-mudahan belum pindah ya Pak Sidik, masih di sana ya. Banyak loker-loker di bawah jembatan itu, banyak loker. Itu barang-barang yang ditemukan yang tertinggal di Masjidil Haram. Maka kalau ada yang ketinggalan, di antara nyarinya ke sana, dikumpulkan, boleh diambil barang, boleh diambil, asal diambilnya itu dalam rangka untuk diumumkan, boleh. Tapi kalau tidak dalam maksud untuk itu, tidak boleh barang temuannya itu diambil. Kemudian, dan bagi yang terbunuh dan maka ia boleh memilih, atau bagi keluarganya yang terbunuh, maka ia boleh memilih antara pilihan mengambil diat, maksudnya denda, atau kemudian memperlakukannya dengan bentuk qisas. Ini pidato yang disebutkan oleh Nabi. Bapak-bapak, pidato ini menarik sekali, dan kemudian menjadi ketetapan hukum sampai hari ini. Kita bayangkan, ini pidato disampaikan di saat Nabi itu punya peluang untuk membantai masyarakat Mekah pada saat itu. Itu Pak, kalau urusannya itu kesel, urusannya tangan ini gatel tuh, itu gatel banget tuh para sahabat tuh. Ini belum lama kejadiannya, harta kaum muslimin dihabisi di sini, tempat tinggalnya diambil semua oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Keluarga mereka banyak juga yang dibantai. Sudah kayak begitu tuh, muncullah pidato ini. Ini menjadi tanah suci. Jangankan kok binatang, jangankan kok manusia, membunuh binatang saja nggak boleh. Dan bagi
Mereka yang keluarganya pernah dibunuh dikasih 2 opsi. Silakan opsi. Mau orang itu suruh bayar denda atau mau nuntut qisas. Dan faktanya banyak yang kemudian orang bayar denda. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah agama yang mulia. Dan bapak-bapak, itu Rasulullah dengan pidatonya ini ba'dallah. Semuanya itu taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pidato ini itu tanggal 17 Agustus. Kemarin juga 17 Agustus. 17 Ramadan. Dan Rasulullah itu Pak berada di tanah suci ini, di Mekah ini sampai 6 Syawal. 17 Ramadan sampai 6 Syawal berapa lama? Ya kira-kira 3 pekan ya. Itu dalam waktu 3 pekan Pak, berbondong-bondong orang masuk Islam. Berapa jumlahnya? 2000 orang masuk Islam. 2000 itu angka waktu itu loh. Di saat jumlah orang masih sangat sedikit. Angka 2000 angka yang sangat besar. Saya belum ketemu data sampai hari ini. Mekah pada saat itu jumlah penduduknya berapa? Tapi ini 2000 orang masuk Islam dalam waktu 3 pekan. Itu luar biasa. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah, ini kita berada di tanah suci. Nah, kemarin saya kira sudah dijelaskan juga sama Ustadz Isom bahwa konsekuensi sebutan tanah suci itu siapa yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, Pak. Tapi siapa melakukan keburukan akan dilipat gandakan juga siksanya, Pak. Maka saya sangat berharap ya, yang mohon maaf yang masih merokok sebaiknya selama di tanah suci ini nggak merokok dulu. Dan nanti mudah-mudahan sampai pulang, alhamdulillah sudah terbebas dari kecanduan gitu. Bapak kalau menggunakan apa dalilnya kebanyakan ulama haram. Kalau menggunakan dalilnya NU makruh. 2 pilihan, halal dan haram dan makruh. Makruh artinya apa? Dibenci. Melakukan sesuatu yang dibenci di tanah suci, bayangkan. Itu kalau makruh loh ya. Melakukan sesuatu yang dibenci di tanah suci. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Yang penting ada itikat yang kuat, ada niat yang kuat. Banyak alhamdulillah jamaah haji. Haji jadi momentum awal bagi dia untuk bertobat dari merokok. Alhamdulillah banyak yang pulang nggak merokok lagi. Momentumnya adalah haji. Momentumnya adalah haji. Ini titik perubahan. Baik, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Bukan hanya yang rokok ini, termasuk yang lain. Ini contoh aja tadi. Contoh kebiasaan-kebiasaan yang lain ya. Baik, Bapak-bapak dan saudara saya yang berbahagia, saya bacakan. Ini pandangan dari bukan pandangan, ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan begini, Pak. Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada 3. Manusia yang paling dibenci oleh Allah itu ada 3. Satu dari yang 3 itu adalah orang yang melakukan ilhad. Mana ilhad? Ilhad itu kemaksiatan. Orang yang melakukan ilhad, sesuatu yang haram, kalaupun sesuatu itu makruh, itu masuk dalam kategori maksiat.
orang yang melakukan ilhad, kemaksiatan di tanah suci. Jadi Allah paling benci kepada orang yang melakukan kemaksiatan di tanah suci. Orang yang menginginkan adat jahiliyah dalam Islam. Jadi sudah berislam tapi pengennya tetap hidup dalam kubangan kejahiliyahan. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan nanti soal jahiliyah ini kita bisa bahas. Insya Allah termasuk yang akan kita bahas nanti soal jahiliyah ini. Orang yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Ini dibenci sama Allah SWT. Orang yang melakukan kemaksiatan di tanah suci, sudah maksiat di tanah suci pula. Maka oleh karena itu kita mesti jaga nih. Jadi kadang-kadang yang sering disosialisasikan adalah keutamaan tanah suci. Bagi yang melakukan kebaikan maka dilipat gandakan kebaikan itu pahalanya. Iya betul, nggak salah. Tapi jangan sampai lupa bahwa yang melakukan kemaksiatan juga akan dilipat gandakan. Ini yang perlu kita juga kemudian perhatikan. Ya, maka oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, ini termasuk nanti jahiliyah ya. Jahiliyah insya Allah nanti kita bahas di Mina, karena lawan dari Islam adalah jahiliyah, dan mudah-mudahan keberangkatan haji kita ini bisa memutus akar kejahiliahan yang selama ini bersarang pada diri kita, dan kita pulang betul-betul kita membawa oleh-oleh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dengan membawa haji yang mabrur. Ini jam masih ada waktu, Ustaz? 5 menit lagi. Baik, ini masih banyak sekali, tapi begini, saya akan cepat saja. Bapak-bapak dan ibu sekalian, masih ada 5 menit. Saya ingin sebutkan begini, secara cepat. Nanti insya Allah bisa didalami. Jadi tempat-tempat yang utama di tanah suci ini, Pak, yang didatangi oleh Rasulullah. Ini prinsip satu. Yang didatangi oleh Rasulullah, tempat-tempat yang utama di tanah suci ini. Dan dia didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk beribadah. Maka disyariatkan kepada kita untuk mendatangi tempat itu dalam rangka ibadah. Satu poin. Poin kedua, tapi kalau ada tempat yang pernah didatangi oleh Nabi dalam rangka ibadah, tapi Nabi tidak mengkhususkan tempat itu untuk ditempatkan, dijadikan tempat ibadah, maka kita tidak disyariatkan untuk melakukan ibadah di tempat itu. Oke, dua ini saja dulu. Saya ambil contoh. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah pernah mendatangi satu tempat untuk ibadah. Apa? Rasul itu pernah tanggal 9 Dzulhijjah ya, khutbah dan sholat di Arafah, tempatnya yang sekarang ini dijadikan Masjid Namira. Masjid Namira. Di Lamongan ada Masjid Namira kan? Tapi bukan Masjid Namira di sini. Masjid Namira di Lamongan itu. Didatangi, Rasul datang di situ. Nah, oke. Rasul melakukan di situ khutbah Arafah. Betapa momentumnya itu, betapa hebatnya khutbah Arafah dilakukan oleh Nabi di situ. Oke, satu. Yang kedua, Rasul sholat zuhur dan asar jamak qashar di Masjid Namira sekarang ini. Di situ Rasulullah melakukan. Dan itu haji yang pertama dan sekali-kalinya dilakukan oleh Nabi. Betapa mulianya nih, Rasul datang di sana ibadah. Tapi apakah Rasulullah mengkhususkan terkait dengan Masjid Namira? Jawabnya enggak. Setelah sholat, Rasulullah bergerak menuju ke Jabal Rahmah. Orang menyebutnya Jabal Rahmah. Dan Rasul wukuf dengan duduk di salah satu bebatuan yang ada di Jabal Rahmah itu, di Bukit Rahmah itu, di Arafah itu.
Berarti Rasul datang ke sana dalam rangka wukuf ibadah. Pertanyaannya, tapi apakah Rasulullah mengkhususkan wukuf itu adalah di Jabal Rahmah? Jawabnya tidak. Apakah Rasulullah kemudian memberikan keutamaan barang siapa yang wukuf di Jabal Rahmah maka dia lebih utama dibandingkan dengan wukuf di tempat yang lain? Jawabnya tidak ada. Bahkan Rasul mengatakan seluruh kawasan Arafah adalah tempat untuk wukuf. Oleh karena itu, tempat ini Pak tidak boleh didatangi dalam rangka untuk ibadah. Monggo kalau mau datang ke sana wukuf di Padang Arafah, silakan kalau mau wukuf di Jabal Rahmah, tapi jangan punya keyakinan macam-macam, jangan punya di sini doanya akan lebih sampai dan seterusnya, enggak ada. Seluruh kawasan Arafah itu adalah tempat untuk wukuf. Dan itu oleh Rasulullah SAW tidak didatangi untuk melakukan ibadah kecuali terikat dengan 4 hal. 1, terikat dengan bulan. Bulannya harus bulan Dzulhijjah. 2, terikat dengan tempat. Tempatnya mesti di Arafah. 3, terikat dengan hari. Harinya harus hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keempat, terikat dengan waktu. Waktunya kapan? Ba'da duhur sampai terbenam matahari. Selebihnya nggak ada syariatnya. Maka naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada ya jamaah haji dari manapun dia, termasuk dari Indonesia, yang sengaja datang ketika umroh, ketika haji, nanti selesai haji, datang ke Jabal Arafah, ke Jabal Rahmah sana, datang ke sana ke Jabal Rahmah, datang ke Namira. Untuk apa? Untuk sholat khusus. Untuk apa? Doa khusus. Maklum selama ini mungkin rumah tangganya sedang goncang sana sini, berawal berangkat ke sana, mudah-mudahan cinta bersemi kembali, katanya karena ditulah pertemuan Nabi Adam dan Hawa, suaminya sudah izin minta nikah lagi misalkan itu, lalu kemudian hubungannya menjadi tidak harmonis. Nah biar ini tidak jadi, biar terus bersama, diajak untuk doa bareng-bareng di Jabal Rahmah. Bahkan ada yang dapat titipan kertas, titipan nama yang ditulis di dalam kertas karena anaknya tetangga sudah 32 tahun belum menikah, belum ketemu jodoh, dan minta agar tulisan itu dilempar di Jabal Rahmah. Ini semuanya tidak ada syariatnya. Ya, ini semuanya tidak ada syariatnya, dan itu tidak boleh kita lakukan. Ya, itu jangan kita lakukan. Pak, Bu, saya sebutin. Kurang apa, Pak? Kurang apa? Bersejarahnya namanya, kurang apa bersejarahnya namanya Jabal Nur? Kurang apa bersejarahnya, Pak? Jabal Nur. Kurang apa bersejarahnya? Al-Quran pertama kali turun di situ loh. Rasulullah ketemu dengan malaikat Jibril pertama kali di situ, di Jabal Nur itu. Kurang apa bersejarahnya? Membuka peradaban baru, menata kehidupan dengan nilai-nilai yang baru. Turun Quran di Jabal Nur, Gua Hira itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, lalu Rasulullah sering datang ke Jabal Nur lagi, ke Gua Hira lagi, semedi lagi di situ, cirakatan di situ lagi? Enggak. Maka tidak disyariatkan, gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin tutup ini, Pak. Saya ingin tutup dengan saya bacakan. Izin ya 1 jam ya. Saya tutup nih. Kisah nih, Pak. Menurut saya ini penting. Yaitu perkataan dari Umar bin Khattab. Ini kisahnya, kisah Umar bin Khattab. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Waddah Al-Qurtubi. Disebutkan begini. Kami bepergian bersama Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Di perjalanan kami mendapati sebuah masjid. Maka orang-orang segera melakukan sholat di sana.
Kemudian Umar Ibnul Khattab bertanya, mengapa kalian melakukan ini? Mengapa kalian melakukan ini? Mereka menjawab, Rasulullah pernah sholat di masjid ini. Coba Pak, perhatikan nih, bayangan ya. Ini kalau bahasa orang Jawa Timuran napak tilas ini. Rasul dulu pernah sholat di sini nih. Dulu Mbah Wali pernah sholat di sini. Misalnya gitu ya. Atau Pak Kiai siapa? Jawabannya adalah karena Rasul pernah sholat di situ. Umar radhiyallahu an berkata, wahai manusia, sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kamu binasa adalah perbuatan seperti ini. Umar mengatakan, tindakan begini ini membuat binasa umat-umat sebelum kalian. Hingga mereka mengada-adakan tempat-tempat ibadah. Bagi siapa saja yang melewati satu masjid, instruksi Umar, dan waktu sholat telah datang, berhenti, sholatlah di situ. Tapi jika tidak sedang waktu sholat berkumandang, waktu sholat tiba, maka berlalulah kalian dan gak usah datang ke situ hanya karena alasan Rasul pernah datang di situ. Lalu kemudian dia sholat di situ, dia utamakan tempat itu. Itu dilarang. Ini kasus yang pernah terjadi zaman Umar Ibnul Khattab. Kemudian disebutkan pengingkaran Umar radhiyallahu an dengan perbuatan diriwayatkan dalam kisah yang lain sampai kepada Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu bahwa orang-orang mendatangi pohon. Ada orang-orang mendatangi pohon. Tadi masjid ya. Ini pohon. Ada orang-orang yang pernah mendatangi pohon yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membaiat atau berbaiat di bawahnya. Jadi dulu ada pohon kira-kira 22 kilo Pak dari sini. Kira-kira 22 kilo di Hudaybiyah sini. Hudaybiyah itu berapa kilo ya Pak sini? Ya 22 kilo lah. Kalau dari Mekah itu sekitar 22 kilo. Itu perbatasan mau masuk kota suci Mekah. Itu Hudaybiyah. Itu peristiwanya tahun ke-6 Hijriah. 1.400 jamaah umroh bersama Nabi gagal masuk di sini karena dilarang oleh penguasa Mekah. Lalu kemudian terjadi baiat yang disebut dengan baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan di Hudaybiyah. Nah, rupanya pohon ini karena pernah didatangi Nabi dan baiat di situ. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan agar pohon itu ditebang. Agar pohon itu ditebang. Gara-gara apa? Gara-gara orang datang ke situ mengkhususkan tempat pohon di mana di bawahnya pernah baiat itu satu pelanggaran. Rasul tidak mengkhususkan itu. Nanti kita di Mina ada Aqobah, ada titik sekarang diabadikan dalam bentuk musola, dalam bentuk masjid. Itu titik 2 kali pernah terjadi baiat. Dan itulah cikal bakal Muslim Ansor berbaiat di situ. Di Aqobah, di kawasan Mina. Karena ini bersejarah luar biasa. Gimana gak bersejarah? Orang berbaiat dengan Nabi di bawah pohon. Bersejarah sekali. Nah, orang pada datang ke situ. Alasannya karena Nabi pernah di situ. Maka Umar Ibnul Khattab memerintahkan tebang tuh pohon. Segitunya tuh Bang. Dalam rangka menjaga akidah umat ini. Bahkan sahabat yang lain itu bersyukur ketika kemudian dia ada kelupaan. Dulu kita berbaiat itu di bawah pohon mana ya? Dan lupa, itu ternyata sahabat itu bersyukur kepada Allah. Karena apa? Ini adalah rahmat. Kita dilupakan oleh Allah. Karena kalau kita diingatkan oleh Allah bahwa di tempat ini kita pernah berbaiat, ini bisa menjadi fitnah terhadap akidah. Lalu kemudian dilupakan dan itu dirasakan sebagai rahmat. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau tempat itu ternyata pernah didatangi oleh Nabi dan Nabi melaksanakan ibadah di situ dan disyariatkan di situ, ya Rasulullah pernah tawaf mengelilingi Ka'bah, kita tawaf mengelilingi Ka'bah, Rasulullah kemudian sa'i, kita kemudian melakukan sa'i, itu semuanya berdasarkan syariat dan itulah yang harus kita lakukan. Tapi kalau tidak ada syariatnya, tidak boleh kita lakukan hanya gara-gara
itu ada latar belakang sejarahnya. Wallahu taala alam. Itulah yang bisa disampaikan. Sepertinya nggak ada tanya jawab karena waktunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita menonton ilmunya, menjadi ilmu yang bermanfaat kita semuanya. Bapak Ibu dirahmati Allah muliakan, pagi ini jangan lupa kita juga bisa pikir pagi, terus kita bisa sarapan bersiap Bapak Ibu, dan nanti